Ketua Tim IT PPG Bapak Rizalul Khair Eskom, dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi PPG Batch 2 dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di ruang virtual Zoom meeting untuk sama-sama mendengarkan arahan dan masukan dari Bapak Ketua Prodi sekaligus nanti dari Pak Ketua Tim IT Bapak Rizalul Khair kaitannya dengan pelaksanaan ujian kinerja Bapak Ibu yang insya Allah akan segera Bapak Ibu eh, mengupload semua dokumen-dokumen Bapak Ibu. Nah, mengenai hal itu nanti akan langsung dijelaskan persiapannya bagaimana dan apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk uji kinerja nanti. Bapak Ibu dulu memang pernah ikut di briefing mungkin untuk mahasiswa di kategori 1. Mungkin malam ini hanya penegasan-penegasan atau refresh sedikit singkat. Kira-kira ada yang mungkin terlupakan atau terlewatkan dulu. Nah, Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi, sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ketua Jurusan kaitannya dengan rencana induksi yang kemarin sudah sempat kami bicarakan dengan pilihan apakah Bapak Ibu akan hadir ke Mataram atau Bapak Ibu punya tempat sarana prasarana di KSB, sehingga kami yang akan pengelola yang akan ke sana untuk menginduksi, atau Bapak Ibu yang akan ke Mataram di, kalau tidak salah kemarin pembicaraan awal dengan Pak Dekan di tanggal 14 setelah Bapak Ibu nyoblos lalu bisa ke Mataram, nanti akan akan dipandu juga untuk install SEB dan sekaligus mungkin nanti Pak Rizal akan menyampaikan bagaimana teknis UP dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Ketua Prodi Pak Dr. Haji Fatul Maujud untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sekretaris Prodi, Pak Erlan Mulyadi, Ketua Tim IT, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka briefing UKIN bagi mahasiswa batch 2 kategori 2. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan beberapa pembekalan Bapak Ibu ya kaitannya tentang persiapan-persiapan menjelang uji kinerja yang dalam skedulnya sebentar lagi akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sudah terlihat Pak Izal slide-nya? Oke, sampun terlihat jelas. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan secara singkat karena memang Bapak Ibu ini sudah mengikuti briefing pada pembekalan batch 2 ketika kategori 1 kemarin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita lihat di dalam skedulnya ini ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui Bapak Ibu ya. Kita mulai dari nomor 13 Bapak Ibu ya. Ini masalah sosialisasi pelaksanaan unggah portofolio dan seterusnya. Kemudian ini dilaksanakan dengan target kita di tanggal 27 sampai tanggal 28 Januari. Alhamdulillah malam ini kita laksanakan. Pertimbangannya karena besok pagi ini Bapak Ibu sudah mulai masuk kelas, ya, sudah mulai mengajar, maka
kita berikan pembekalan malam ini dengan harapan Bapak Ibu sudah mulai action untuk membuat video pembelajarannya, paling tidak sudah mulai besok Bapak Ibu ya, di hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Kemudian nanti untuk pengeditan dan seterusnya nanti akan Bapak Ibu juga dipandu oleh Pak Rizal ya, cara menguploadnya di YouTube dan seterusnya. Kemudian di nomor 15 Bapak Ibu, praktik pembelajaran real dan perekaman atau editing yang langsung diunggah melalui akun YouTube Bapak Ibu. Mohon maaf agak terganggu suaranya Bapak Ibu ya. Ini dilaksanakan secara skedulnya seharusnya di tanggal 31 Januari Bapak Ibu ya. 31 Januari sampai tanggal 2 Februari. Ini cukup berapa hari jadinya? 31, sekitar 3 hari Bapak Ibu. Dari tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2. Untuk Bapak Ibu menyiapkan video pembelajarannya. Karena nanti ini UKIN kita ini kan modelnya rekaman videonya itu adalah pembelajaran real Bapak Ibu di kelas ya. Pembelajaran real di kelas. Silakan dipilih RPP terbaik yang sudah Bapak Ibu selesaikan kemarin ketika PPL itu. Ada beberapa modul ajar yang dianggap paling bagus, silakan itu yang Bapak Ibu implementasikan ketika praktik pembelajaran. Kemungkinan masih bisa dilakukan mulai hari besok, enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jangan menunggu tanggal 31. Ya, jangan menunggu tanggal 31, mulai dibuat besok, hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Termasuk di hari tanggal 31 sampai tanggal 2 itu adalah editingnya. Silakan diedit sesuai dengan ketentuan nanti akan saya jelaskan. Termasuk juga Bapak Ibu akan mengunggah di akun YouTube-nya masing-masing. Nah ini perlu ketelitian, nanti Bapak Ibu dijelaskan oleh Pak Rizal cara mengunggah di akun YouTube itu penting Bapak Ibu ya. Nah kemudian di nomor 16, Bapak Ibu nanti tugasnya adalah mengunggah portofolio, kemudian RPP, dan video praktik pembelajaran. Jadi seluruh dokumen yang akan diuji pada uji kinerja itu nanti Bapak Ibu akan upload di aplikasi UKIN itu mulai tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Ini sekitar ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 5 hari kesempatannya Bapak Ibu ya. Maka kita akan menyelesaikan tugas di durasi tanggal 3 sampai tanggal 7. Tidak boleh ada mahasiswa yang melewati tanggal yang sudah ditetapkan dalam schedule. Karena secara otomatis sistem akan close Bapak Ibu ya, akan tertutup Bapak Ibu tidak bisa masuk. Maka kita harapkan teman-teman yang K2, kemudian ditambah dengan mahasiswa retaker, beberapa ya retaker UKIN, untuk memenuhi schedule yang sudah kita tetapkan. Kemudian dan seterusnya Bapak Ibu, ini yang penting, penilaian UKIN nanti ini adalah kerja kami dengan para dosen dan guru pamong yang akan mengecek kinerja Bapak Ibu. Yang terpenting di 2 tanggal ini Bapak Ibu diperhatikan ya, pembuatan video dan waktu mengunggah, yaitu pada tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari ini batas akhir Bapak Ibu bekerja untuk uji kinerja tanggal 7 itu. Maka silakan di tanggal 3 itu harus sudah clear dokumennya Bapak Ibu ya. Mulai malam ini silakan dikumpulkan seluruh dokumen portofolio yang Bapak Ibu sudah miliki. Sertifikat-sertifikat dikumpulkan, file PDF-nya, nanti tanggal 3 itulah kesempatan Bapak Ibu untuk mengirim seluruhnya, baik portofolio, baik video pembelajarannya, ataupun RPP atau modul ajar yang akan Bapak Ibu upload di LMS UKIN itu. Nah itu Bapak Ibu yang kaitannya tentang schedule-nya. Nanti lebih rinci Pak Rizal yang akan masuk ke LMS-nya ya Bapak Ibu untuk menjelaskan cara-cara, teknik-teknik yang Bapak Ibu harus lalui sehingga dokumennya betul-betul terupload semua. Ini jadwal refreshment dan seterusnya nanti kita akan sampaikan Bapak Ibu. Baik, saya akan lanjutkan bahwa uji kinerja di uji UKM PPG di mahasiswa PPG itu ada 2 kategori Bapak Ibu. Kategori pertama itu disebut dengan uji kinerja, kategori kedua adalah uji pengetahuan. Nah, uji kinerja ini dibuktikan dengan Bapak Ibu harus lulus pada 3 komponen penting tadi. Pertama, portofolionya yang terdiri dari 6 komponen, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua,
perangkat pembelajaran, RPP dengan perangkatnya. Kemudian yang ketiga, video pembelajarannya. Kita harapkan 3 komponen penting ini harus Bapak Ibu clear. Tidak boleh ada yang tertinggal. Yang kedua, di UKM PPG itu ada uji pengetahuan. Uji pengetahuan ini juga nanti ada schedule khususnya Bapak Ibu. Semua akan dibekali nanti oleh tim kami. Tadi Pak Erlang sudah menyampaikan apakah teknis pembekalan uji pengetahuan ini dilakukan di Mataram atau kami yang berangkat menuju KSB gitu ya, nanti belum kita putuskan ini. Masih kita dalam tahapan pembicaraan. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan sedikit tentang CPL PPG, ini kaitannya tentang profil lulusan kita. Profil lulusan Prodi PPG, sebagaimana visi misi kita di Prodi PPG itu akan melahirkan guru-guru yang profesional. Ya, guru-guru profesional yang bisa menginspirasi, yang guru yang tampil dengan performa yang bagus, menguasai IT dan seterusnya, itu bagian dari profil lulusan kita. Maka di antara muatan-muatan pada uji kinerja ini Bapak Ibu sudah bisa dicerminkan. Misalnya Bapak Ibu membuat video dan seterusnya, itu bagian dari bagaimana performa seorang guru yang profesional. Ini di antara profil kita di itu, sehingga Bapak Ibu nanti keluar lulus ataupun lulus di UKIR, maka Bapak Ibu adalah bagian dari upaya peningkatan profesionalitas guru, bukan hanya pada tataran peningkatan kualitas kesejahteraannya, tapi betul-betul Bapak Ibu ini adalah sebagai lulusan yang profesional yang mampu mengangkat harkat dan martabat pendidikan di Indonesia. Saya lanjutkan Bapak Ibu pada poin-poin pentingnya. Tadi saya sudah sampaikan untuk uji kinerja itu ada 3 komponen utama, yaitu aspek RPP atau kita sebut dengan modul ajar, kemudian praktik pembelajaran, kemudian ada portofolio dengan bobot masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, bobot ini nanti kami dari tim penilai akan mengecek secara sungguh-sungguh seluruh dokumen yang Bapak Ibu kirim. Satu bagian menempatkan pada bagian yang tepat itu memiliki skor yang berbeda-beda. Nah, itu maksud saya, sehingga Bapak Ibu harus betul-betul cermat di dalam mengirim dokumen. Sertifikat saya ini levelnya nasional atau internasional atau regional. Nah, itu harus betul-betul ditempatkan pada posisi yang benar. Ya, kalau Bapak Ibu mengatakan ini adalah seminar nasional, maka taruh dia di dokumen di upload yang seminar nasional. Kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat seminar nasional, lalu ditaruh di seminar regional misalnya atau lokal, maka skornya rendah. Nah, para asesor tidak bisa mengangkat grade sesuai dengan grade-nya karena posisinya salah Bapak Ibu mengirimnya. Maka nanti betul-betul diperhatikan dokumen yang Bapak Ibu miliki ini levelnya apa, ya, levelnya nasional kah, internasional kah, atau sifatnya lokal. Ya. Termasuk di kegiatan-kegiatan lain Bapak Ibu ya, misalnya prestasi dan seterusnya, itu harus betul-betul dibaca sertifikatnya. Ini levelnya apa dan seterusnya, itu karena masing-masing punya konsekuensi Bapak Ibu. Begitu kita meletakkan dokumen kita itu adalah pada seminar nasional, maka grade-nya lebih tinggi daripada seminar yang sifatnya lokal dan seterusnya. Nah, ini bagian-bagian yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan. Untuk uji praktik pembelajaran Bapak Ibu, jadi uji kinerja itu ada 2. Uji kinerja itu ada 2 Bapak Ibu. Pertama, uji praktik pembelajaran. Yang kedua, uji portofolio. Nah, uji praktik pembelajaran itu 2 komponen. RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Ini mohon dicatat, atau Bapak Ibu mau screenshot silahkan diambil dari dokumen yang ada di depannya Bapak Ibu, bahwa UKIN itu ada 2. Pertama, uji pembelajarannya, praktik pembelajaran. Yang kedua, uji portofolio. Uji pembelajaran itu adalah 2 dokumen yang harus Bapak Ibu kirim. Pertama RPP, yang kedua adalah video pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu ya. Maka mohon dicek di sini kaitannya tentang bagaimana video yang akan Bapak Ibu kirim. Nah, kita minta Bapak Ibu mengirim durasi video yang tidak kurang dari 35 menit. Ya. Jangan kurang dari 35 menit. Kita upayakan ke atas ya. 35, 40, ya silakan. Kalau Bapak Ibu mengirim dokumen video pembelajaran yang
selama PPL kemarin kan tentu tidak memenuhi kriteria menit yang ditentukan. Karena Bapak Ibu kemarin kan mengedit video paling 7 menit ya. 7 menit, 10 menit maksimal. Maka ini belum memenuhi kriteria. Yang diminta di uji kinerja itu adalah video pembelajaran minimal 35 menit sampai 45 menit. Ya. Maka besok kalau Bapak Ibu membuat video, boleh mulai besok diatur skenario-nya ya. Teman-teman yang retaker maupun firstaker, besok sudah mulai diatur skenario-nya. Pilih kelas yang Bapak Ibu anggap paling bagus di situ ya. Di sekolah itu mana yang paling terang, yang paling lengkap fasilitasnya, di situ Bapak Ibu mengajar. Kemudian seorang mengambil dokumen videonya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mengatur durasinya lebih panjang saja, bisa boleh 1 jam. Ya, 1 jam pembelajaran utuh, lalu nanti diedit. Nah, editingnya jangan kurang dari 35 menit. Kalau yang kemarin saya bilang untuk PPL itu kan editingnya paling 7 menit. Kalau ini dibutuhkan sekitar maksimum 45 menit. Paling tidak dengan jeda 35, 40 masih boleh Bapak Ibu, 40 atau 45. Jangan lebih dari itu. Ini untuk video pembelajaran. Kemudian untuk RPP yang saya sampaikan tadi dalam PPL itu kan Bapak Ibu sudah membuat beberapa RPP kemarin atau modul ajar. Silakan dipilih satu saja. Ya, satu untuk Bapak Ibu upload di LMS UKIN. Nanti nguploadnya juga di bagian RPP gitu ya. Nah, video itu di bagian video. Nah, ini katanya tentang yang pertama uji praktek pembelajaran. Jadi uji praktek itu ada 2 penilaian. 1 uji RPP, 2 uji video pembelajaran. Oke. Tentu Bapak Ibu nanti menyesuaikan dengan instrumen yang ada di UKIN ya. Tapi ini kan sudah Bapak Ibu lewati. Sudah Bapak Ibu lewati kaitannya tentang bagaimana struktur dari modul ajar, bagaimana struktur dari RPP, silakan. Kita masih memberikan keluasan ya kepada Bapak Ibu. Termasuk di PPL kemarin ya, termasuk di PPL K2 itu. Sama dengan K1 yang kita sudah lewati. Yang kedua, dari dokumen yang harus Bapak Ibu kirim itu adalah namanya uji portofolio. Nah, uji portofolio ini adalah uji yang terkait dengan dokumen yang Bapak Ibu sudah miliki. Jadi kita akui dia Bapak Ibu ya. Apa yang pernah Bapak Ibu ikuti, baik pada bidang penelitian, publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, karya inovasi, prestasi, dan pengabdian itu kita akui. Nah, seluruh dokumen ini Bapak Ibu akan nanti dicantumkan sebagai paling tidak juga ada nilainya nanti di situ, ya, nilai untuk PPL dan seluruhnya termasuk UKIN ini. Nah, komponen-komponen yang ada di utama maupun tambahan ini sebenarnya Bapak Ibu sudah miliki. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak Ibu kan sudah mengirim RPL. Bapak Ibu mengirim RPL, maka dokumen RPL yang 6 tahun itu bisa Bapak Ibu kirim 3 tahunnya saja di sini. Kalau di uji portofolio itu kan tidak diminta 6 tahun, tetapi diminta hanya 3 tahun. Maka silakan disisihkan Bapak Ibu ya mulai malam ini. Dokumen-dokumen Bapak Ibu yang di RPL dulu yang sudah kita minta itu sisihkan PDF-PDF-nya, taruh dalam folder mana yang masuk kategori penelitian, mana yang masuk kategori pencarian informasi baru, mana yang masuk kategori karya inovasi dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu sudah mulai petakan. Sehingga kirim saja sebanyak mungkin Bapak Ibu ya. Sebanyak mungkin agar Bapak Ibu memiliki skor yang tidak meragukan untuk tingkat kelulusannya. Kalau masih 1 itu kan kita masih bingung juga nanti tatkala skornya rendah. Ya. Tapi kalau dia banyak dokumen Bapak Ibu kirim, maka bisa dipastikan nilainya 100. Itu uji kinerjanya. Kalau dokumen bagus. Misalnya penelitiannya minimal 1 nanti Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Saya akan sampaikan di uji komponen portofolio yang wajibnya Bapak Ibu pertama ya. Yang wajib itu ada 4 Bapak Ibu. Yang wajib itu ada 4. Jadi yang disebut wajib ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Termasuk yang 2 yang kita sebut tambahan itu juga merupakan bagian yang menentukan penilaian juga, ya, karena dia terhitung dalam skor. Ya. Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Apa dia Bapak Ibu? Disinilah kesempatan Bapak Ibu untuk mengirim hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu buat.
Atau mungkin juga ada mungkin Bapak Ibu yang sudah membuat artikel jurnal, kirim, ya. Atau tulisan-tulisan yang dimuat dalam proceeding ilmiah, ya. Silahkan. Atau pernah dimuat dalam majalah, dalam tabloid, dalam koran, newsletter, bulletin, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu pernah merasakan menulis, maka silakan dikirim, ya. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu, karena seluruh mahasiswa di PPG termasuk K2 ini kan sudah membuat penelitian tindakan kelas. Ya, penelitian tindakan kelas. Maka saya sampaikan bahwa minimal Bapak Ibu sudah harus mengirim PTK itu di komponen penelitian dan publikasi. Sekali lagi saya sampaikan, komponen ini tidak boleh kosong, maka minimal Bapak Ibu mengirim apa? Yaitu laporan PTK yang sudah Bapak Ibu kirim ketika pelaksanaan PPL kemarin. Itu yang pertama. Yang pertama, itu laporan PTK. Jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Jangan sampai ini kosong. Ya, jangan kosong. Yang kedua, mungkin kalau Bapak Ibu pernah menulis majalah, koran, dan seterusnya, silakan dipoto atau di screenshot untuk dijadikan sebagai dokumen. Nah, kemudian, jika Bapak Ibu pernah menulis skripsi, atau bagi yang S2 pernah menulis tesis, dan seterusnya, maka itu tidak termasuk dalam kategori penelitian dan publikasi, karena itu sudah diakui ketika Bapak Ibu memperoleh gelar sarjana atau magister. Oke, saya rasa mungkin di komponen pertama ini Bapak Ibu sudah memahami. Intinya di sini adalah Bapak Ibu mengirim salah satu dokumen yang wajib adalah PTK, karena Bapak Ibu sudah membuat semuanya. Nah, kemudian sisa-sisa yang lain ada proceeding, artikel, dan seterusnya, itu sebagai dokumen-dokumen yang menambahkan nilai Bapak Ibu pada komponen penelitian dan publikasi. Catatannya di sini tidak boleh kosong. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua adalah di komponen wajib atau utama dalam portofolio itu namanya refleksi diri. Silakan Bapak Ibu, nanti di dalam teknisnya Pak Rizal biasanya memberikan contoh ya, memberikan contoh bagaimana membuat refleksi diri itu. Termasuk di dalam bagaimana cara mengisi, nanti Pak Rizal akan menyampaikan. Nah, silakan Bapak Ibu direfleksi diri ini nanti dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya dalam hal pengembangan diri dan seterusnya, itu boleh Bapak Ibu tulis dalam narasinya apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam rangka proses perbaikan perbaikan nilai siswa, perbaikan kinerja siswa. Itu Bapak Ibu tulis skenarionya dengan bahasa Indonesia yang bagus. Nah, dengan bahasa Indonesia yang bagus. Kemudian Bapak Ibu nanti mendeskripsikan tentang permasalahan dan perbaikan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bapak Ibu mengatakan bahwa proses pembelajaran PAI misalnya ya, pada materi tentang haji, siswa kurang memperhatikan, siswa kurang begitu paham tentang pokok bahasan haji. Maka dengan melihat realitas itu, saya sebagai guru misalnya membuat media pembelajaran haji. Nah, maka membuat media pembelajaran haji itu bagian dari refleksi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu ya. Nanti silakan dinarasikan itu. Kemudian Bapak Ibu juga melakukan misalnya pengembangan karya inovasi. Ya, karena melihat realitas yang ada di sekolah. Saya bilang tadi, misalnya pada pokok bahasan haji siswa tidak begitu paham, tapi dengan karya inovasi yang Bapak Ibu lakukan, misalnya membuat media yang menarik, ya, dengan media yang menarik, maka itu adalah bagian dari melakukan refleksi diri. Nah, silakan Bapak Ibu deskripsikan ya. Kemudian hal-hal yang mencakup keberhasilan Bapak Ibu, silakan diceritakan ya, sebagai penguatan kegiatan berikutnya. Misalnya tadi saya sudah sampaikan, siswa tidak bisa ini, Bapak melakukan apa, lalu apa bentuk perubahan yang ada setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan itu. Nah, itu perlu dinarasikan. Ini bentuk refleksi yang kita hargai Bapak Ibu ya di dalam proses penilaian Bapak Ibu. Kemudian bukti perubahan atau perbaikannya apa yang dicapai. Bila perlu Bapak Ibu lampirkan, tidak apa-apa ya. Misalnya dengan kita menggunakan alat yang saya buat, siswa menjadi lebih bisa. Dengan media yang saya buat, siswa menjadi lebih terampil dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut dengan refleksi diri. Biasanya ada contoh nanti Bapak Ibu di bagian ini ya, nanti akan diberikan oleh Pak Rizal. Dan teman-teman biasanya kan
sudah bisa membrowsing ya contoh-contoh tentang refleksi diri itu. Nah, ini komponen yang termasuk kategori wajib Bapak Ibu. Tidak boleh kita tinggalkan. Nah, yang ketiga di komponen utama atau wajib itu adalah namanya mencari informasi baru. Nah, mencari informasi baru ini sudah banyak Bapak Ibu lakukan. Ya. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat. Pernah mengikuti lokakarya, seminar, webinar, online maupun offline itu kita hargai Bapak Ibu. Atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri sebagai guru profesional. Nah, silakan nanti Bapak Ibu membuat dokumennya atau meminta dokumennya kepada yang berwenang tentunya ya. Misalnya pada tahun 2022 Bapak Ibu pernah ikut seminar, ternyata belum diberikan sertifikat atau penghargaannya, silakan Bapak Ibu bisa minta ya. Nah, itu dokumen-dokumen nanti yang akan kita hitung. Nah, sekali lagi pada komponen ini biasanya mahasiswa banyak salah meletakkan ya. Mengikuti lokakarya pada level nasional itu ditaruh pada level lokal, itu kan tentu mengurangi skor jadinya Bapak Ibu ya. Seminarnya nasional ditaruh pada lokal, itu kan mengurangi skor Bapak Ibu. Maka mohon diperhatikan secara seksama ya. Termasuk diklatnya, ini kategori berapa jam ya. Dia akan berbeda skornya tatkala Bapak Ibu hanya mengikuti diklat 10 jam dengan 180 jam. Skornya berbeda dia. Ya, silakan nanti diteliti dengan seksama Bapak Ibu di mana harus meletakkan dokumen itu. Maka dibaca betul ya. Termasuk di dalam membuat narasinya. Diklat ini berapa hari? Itu harus ditulis juga itu. Jangan sampai Bapak Ibu hanya sekedar menulis diklat lalu lupa berapa jam di dalam diklat yang itu Bapak Ibu ikuti. Kemudian pendidikan dan pelatihan atau diklat kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian bukti dokumennya ya berupa sertifikat atau piagam. Tentu yang mengeluarkan adalah penyelenggara yang sah tentu Bapak Ibu ya, bukan dibuat di tengah jalan gitu ya. Untuk mahasiswa dengan peran serta sebagai peserta, jika Bapak Ibu misalnya dalam seminar itu sebagai peserta, cukup melampirkan sertifikatnya. Tetapi jika Bapak Ibu sebagai pemakalah atau narasumber, lengkapi dengan makalahnya. Ya, lampirkan juga makalahnya. Biasanya kan kita kalau pemakalah itu diberikan sertifikat juga sebagai pemateri. Maka kalau Bapak Ibu sebagai pemateri, lampirkan makalah yang Bapak Ibu sampaikan itu. Ya. Silakan itu sebagai kelengkapan dokumennya. Atau kegiatan lain yang mendukung, silakan Bapak Ibu. Misalnya ada kegiatan di MGMP, ada diskusi ya, ada diskusi-diskusi rutin di MGMP atau KKG, atau mungkin sebagai trainer ya, sebagai trainer, master trainer, atau mungkin sebagai trainer di guru penggerak dan seterusnya ya, atau melatih guru-guru, itu bagian dari bukti pencarian informasi baru yang Bapak Ibu harus upload sebanyak mungkin. Ya, saya katakan sekali lagi sebanyak mungkin. Jangan hanya satu ya, jangan hanya satu. Oke, ini termasuk komponen wajib yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, di antara komponen wajib itu ada namanya karya inovasi. Menghasilkan karya inovasi. Yang Bapak Ibu buat di karya inovasi ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk komponen yang pertama tadi itu, yang kedua ya. Komponen yang kedua apa itu? Direfleksi diri. Nah, bisa dipakai di sini juga. Tetapi dengan narasi yang berbeda. Kalau di sini adalah misalnya Bapak Ibu di sini membuat media pembelajaran, nah maka direfleksi diri itu adalah ceritakan kenapa sampai media itu muncul. Ya. Maka silakan Bapak Ibu tunjukkan aspek pengembangan ini dengan menghasilkan karya sesuai. Misalnya Bapak Ibu membuat modul. Ya, modul apa saja silakan terkait dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Misalnya modul tentang haji ya, modul tentang zakat, modul aja tentang fikih dan seterusnya, silakan bagi guru PAI. Atau mungkin Bapak Ibu membuat media atau alat bantu pembelajaran, itu bagian dari karya
inovasi. Atau minimal sederhana Bapak Ibu misalnya membuat karya teknis sederhana misalnya ya, membuat presentasi PowerPoint ya. Atau bisa membuat video pembelajaran kan boleh di sini termasuk karya Bapak Ibu ya. Apa bentuknya ya? Video-video yang Bapak Ibu sudah buat itu. Apa videonya? Ya seperti video pembelajaran pada saat Bapak Ibu PPL itu. Ya, karya-karya PPL-nya masukkan di sini. Agar tidak kosong ya. Apa karya PPL itu? Pertama kan Bapak Ibu membuat presentasi-presentasi sebagai perangkat pembelajaran itu loh. Media pembelajaran. Ya. Silahkan dibuat di sini. Atau Bapak Ibu misalnya membuat bukan hanya diktat, tetapi mampu membuat misalnya LKPD. Itu kan bagian dari karya. Ya, karya inovasi Bapak Ibu. Nah, silakan dokumen itu masukkan. Kita berharap di teman-teman yang K2 ini, termasuk retaker, ini adalah harus mampu mengupload dokumen sebanyak mungkin. Jangan sampai kita deg-degan di dalam menilai itu, karena dokumen yang sangat kurang ya. Kalau hanya satu dokumen ini, kita deg-degan menilainya Bapak Ibu. Kita terpaksa mengangkat skor tinggi, tapi ternyata memang tidak bisa. Sistem tidak memberikan itu. Nah, nanti ini dilengkapi dengan fakta integritas Bapak Ibu ya. Lengkapi dengan fakta integritas yang menjelaskan Bapak Ibu ini membuat modul, Bapak ini membuat diktat dan seterusnya itu silakan dengan materi. Nah, tentu 10.000 ya. Oke. Ini komponen wajibnya Bapak Ibu. Kemudian komponen yang kita sebut kategori yang kedua tadi adalah kategori tambahan. Apa kategori tambahan itu? Kategori tambahan ini ada dua Bapak Ibu. Yaitu prestasi kompetisi. Misalnya Bapak Ibu guru, terutama di PA ini kan banyak melakukan mengikuti kompetisi-kompetisi. Misalnya juara lomba apa ya, silahkan. Termasuk di prestasi yang kita minta kemarin kan beberapa guru kita ini menjadi guru prestasi. Ada yang dapat penghargaan dari Google, ada yang mendapat penghargaan kompetisinya melalui kegiatan yang di Kementerian Agama, macam-macam saya baca kemarin kompetisi itu. Atau ada yang juara 1 Korea, juara puitisasi, macam-macam lah ya. Itu termasuk bagian dari kompetisi Bapak Ibu. Nah di sini jangan mengirim prestasi itu misalnya Bapak Ibu ikut serta dalam forum ilmiah, jangan. Itu bukan termasuk kategori prestasi. Itu masuknya ke komponen pencarian informasi baru tadi ya. Di komponen ketiga wajib itu. Memang di dalam sertifikatnya kan disebut piagam. Ya piagam itu termasuk Bapak Ibu termasuk kategori peserta di situ ya. Peserta seminar itu termasuk ada kategori piagamnya. Ya yang diberikan bukan hanya sertifikat. Itu kan bahasa panitia beda-beda, ada yang menyebutnya piagam, ada yang menyebutnya sertifikat. Nah, yang dimaksud di sini adalah juara lomba Bapak Ibu ya, kompetisi. Kalau tidak ada kompetisi maka tidak ada yang disebut dengan juara. Silakan Bapak Ibu, tingkat apa saja boleh. Mau tingkat RT silakan, tidak apa-apa. Nah, juara baca puisi tingkat RT misalnya ya, siapa boleh. Atau misalnya Olimpiade apa gitu silakan. Atau misalnya juara kalau di PAI itu misalnya kontes apa gitu ya silakan. Itu bagian dari prestasi Bapak Ibu terima. Bukan prestasi siswanya ya. Jadi bukan prestasi siswa yang Bapak Ibu atau prestasi sekolah bukan. Ini prestasi guru. Ya, prestasi guru ini. Nah, kemudian yang terakhir di komponen tambahan portofolio itu ada namanya pengabdian pada masyarakat. Kalau guru PAI saya sangat yakin bahwa keterlibatan Bapak Ibu di masyarakat itu sangat dominan. Silakan dikirim dokumen-dokumennya di sini. Apa bentuk dokumennya ya? Untuk pengabdian itu misalnya Bapak Ibu sebagai apa? Misalnya sebagai khotib Jumat bagi bapak-bapak. Silakan lampirkan. Atau memberi ceramah, silakan. Sebagai pengurus masjid, silakan ditaruh. Nah, gitu ya. Atau menjadi amil zakat, silakan. Itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Saya rasa teman-teman yang termasuk di Sumbawa ini ya, di KSB, aspek pengabdian ini mungkin tidak kurang. Ya silakan sebanyak mungkin. Sekali lagi, diupload pada 6 komponen, baik komponen utama maupun komponen tambahan dari portofolio itu. Oke.
Itu penjelasan tentang 6 komponennya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk portofolio Bapak Ibu ini akan diuji orang. 1 orang dosen dan 1 orang dari guru penguji UKIN. Maka yang menilai 1 dokumen Bapak Ibu itu adalah 2 orang. Nanti penilaian sesuai jadwal dan seterusnya. Nah, ini beberapa kasus ini Bapak Ibu ya. Beberapa kasus. Ada yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Ya, ini tentu bagi para penguji kan mencari ini RPP dengan perangkatnya di mana ini, gitu ya. Maka saya sarankan seluruh dokumen yang akan taruh di satu folder, kemudian dicek bukan hanya nama filenya, isi filenya betul-betul dicek. Ini betul nggak RPP isinya? Jangan-jangan nama file RPP tapi isinya yang lain, gitu ya. Termasuk videonya, ya. Video yang diupload tidak lengkap, ya. Atau video yang dikirim itu terlalu banyak lagunya, sehingga apa? Muatan dari komponen utama yang harus dinilai ini menjadi terganggu. Kita tidak tahu ini mana persepsi, mana pertanyaan guru, karena apa? Sisipan lagunya terlalu dominan atau backsoundnya terlalu keras, ya. Maka jangan. Kalau mau pakai lagu dan atau musik ya diatur lah Bapak Ibu ya, di posisi kapan harus ada suara gitu ya. Tatkala Bapak Ibu menjelaskan materi usahakan jangan ada lagu, ya. Oke. Atau kadang-kadang ini yang paling banyak kita temukan kemarin Bapak Ibu. Video yang diupload tidak bisa dibuka. Oleh siapa tidak bisa buka? Oleh penguji. Ini yang sering mohon maaf membuat kita repot sekali menghubungi Bapak Ibu. Ini yang banyak terjadi tatkala settingan di Google Drive-nya yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Nanti Pak Rizal biasa menjelaskan di komponen ini ya, di perdalam bagaimana cara mengkliknya. Kalau Bapak Ibu mengunggahnya langsung melalui kalau videonya melalui YouTube, bagaimana cara men-setting YouTube itu agar orang bisa membaca dan bisa menonton, ya. Nah, ini mohon nanti perhatian Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu diteror oleh penguji. Videonya tidak bisa dibuka, video tidak bisa dibuka, RPP tidak bisa diakses. Memang Bapak Ibu merasa sudah mengirim, tetapi kan sudah dikirim tapi lupa menyeting agar dokumen itu bisa diakses orang lain, gitu ya. Dan seterusnya. Termasuk tidak mengisi portofolio ini bagian dari kesalahan fatal Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan tadi, komponen portofolio yang 6 itu jangan sampai terlewatkan. Kalau hanya Bapak Ibu mengirim video saja, dengan RPP saja, lupa mengisi portofolio kan bagian wajibnya menjadi hilang. Ya. Atau mengisi portofolio tidak mengikuti panduan. Nah, panduannya kan Bapak Ibu sudah miliki. Bapak Ibu bisa cek di situ ya, di pengisian di LMS itu. Ini bagian sertifikat ini nasional skornya berapa, kemudian regional skornya berapa, semua itu sudah ada di dalam rubriknya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, kaitannya tentang tadi ada masa itu. Yang dokumen yang Bapak Ibu kirim ini adalah 3 tahun terakhir Bapak Ibu ya. 3 tahun terakhir. Jadi bukan 6 tahun terakhir. Kita harapkan 3 tahun terakhir. Maka kalau kita hitung, bagi mahasiswa yang kategori dalam jabatan, sebagaimana Bapak Ibu ini, yang saat ini sedang akan diuji UKIN-nya, 3 tahun terakhir. Maka masih mungkin Bapak Ibu silakan mengirim dokumen 2023 masih mungkin lah ya, silakan, tidak apa-apa. Mungkin di bulan-bulan ke bawah itu ya, kalau di akhir-akhir mungkin jangan ya, misalnya 2022 bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih mungkin lah. Tapi toh kalau tidak ada juga ya silakan saja dikirim di 2023, kalaupun Bapak Ibu punya sertifikat di bulan 11 dan seterusnya silahkan, tidak apa-apa ya. Kemudian di tahun 2022 termasuk 2021 masih boleh, 2020 juga silahkan, tidak apa-apa ya. Jadi kalau kita mau secara detail sebenarnya kan 3 tahun terakhir. Nah, 3 tahun terakhir itu seharusnya kalau Bapak Ibu masuk PPG di kita itu tahun 2023 maka terhitungnya harusnya 22, 21, 20. Tapi kita masih bisa tolerir Bapak Ibu
Jika banyak Bapak Ibu mengikuti kegiatan di awal-awal 2023, maka masih boleh. Silakan saja Bapak Ibu ya. Yang penting tidak kosong gitu ya. Ini catatan kita. Nah, ini yang penting saya sampaikan Bapak Ibu, 6 komponen ini yang perlu dicatat betul, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian nanti timing yang saya sudah sampaikan di awal itu jangan sampai Bapak Ibu melewati waktu tanggal 7 itu. Karena secara nasional aplikasi sistem LMS UKIN ini akan ditutup di jam 23.59. Apakah bisa dibuka lagi? Tidak bisa dibuka lagi biasanya. Kecuali panitia nasional memberikan izin. Tapi saat ini kan pesertanya tidak banyak, maka Bapak Ibu mungkin kemungkinan tidak akan mungkin dibuka lagi itu. Untuk sesi tambahan itu, karena peserta termasuk di UIN Mataram kan hanya beberapa orang, tidak lebih dari 20 orang. Maka saya harapkan teman-teman mahasiswa ini betul-betul mengerjakan sesuai dengan jadwal yang kita sudah sampaikan tadi. Nah, untuk sementara begitu. Mungkin nanti ada diskusi, ya silakan diatur Pak Erlan. Bagian-bagian mana yang oleh mahasiswa belum begitu dipahami. Terima kasih atas perhatian teman-teman, Ibu Guru. Walaupun kita tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi semangat terasa aura Bapak Ibu ini semangat Erlan ya. Nah, insya Allah kita ke Sumbawa ini Pak Erlan. Kita menemani guru-guru kita ini biar mereka ini harus lulus 100% di UKIN, termasuk di UP Bapak Ibu ya. Jangan ada yang tidak lulus di UKIN. Ini kita merasa malu kalau ada yang tidak lulus UKIN Bapak Ibu. Ya. Kenapa harus tidak lulus? Padahal yang menilai kan orang lokal, orang Mataram. Tidak lulus ya karena tidak ada dokumennya, itu masalahnya. Maka teman-teman sekarang silakan berkreasi untuk mengadakan dokumen-dokumen yang kita minta tadi itu. Ada 6 itulah ya, 6 dokumen itu saya masih ingat. Penelitiannya apa? PTK taruh Bapak Ibu. Itu sudah satu, itu wajib sudah. Karena masing-masing Bapak Ibu punya PTK itu. Kalau ada penelitian lain yang Bapak Ibu punya, taruh. Kayak gitu yang utama. Refleksi diri, saya rasa Bapak Ibu guru banyak melakukan hal. Melakukan perbaikan-perbaikan, kualitas pembelajaran. Apa yang dilakukan itu silakan dinarasikan. Taruh dokumennya apa, nah gitu ya. Misalnya saya untuk mengatasi kejenuhan belajar PAI, saya membuat media pembelajaran. Taruh bukti media itu, nah gitu Bapak Ibu. Untuk mengetahui prestasi siswa, maka saya melakukan penelitian. Penelitiannya taruh laporan penelitian itu kan sebenarnya saling bisa memasuki nih Bapak Ibu. Antara komponen satu yang publikasi penelitian tadi bisa masuk juga di komponen refleksi diri yang nomor 2 ini. Nah, itu tergantung Bapak Ibu bisa menarasikannya. Sehingga sebenarnya dokumen kita tidak kurang. Nah, ini letak kejelian mahasiswa yang kurang. Penelitian PTK itu bisa masuk di komponen publikasi, bisa masuk di komponen refleksi diri Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bagaimana menarasikan. Kalau direfleksi diri, katakan saja misalnya, berdasarkan pengamatan saya di sekolah, di kelas, mahasiswa ini kok lemah pemahamannya tentang ini. Maka saya berupaya melakukan penelitian dengan judul ini, hasilnya ini. Baru Bapak Ibu lampirkan laporan PTK-nya sebagai bukti dokumen. Nah gitu, ini kan saling memasuki dokumennya. Skornya akan lebih tinggi kalau begitu. Nah, refleksi diri ini juga nanti bisa dikembangkan dia di inovasi. Nah, di komponen keempat itu. Apa bentuknya? Ya katakan, saya sudah membuat media pembelajaran tadi kan. Yang di komponen refleksi diri yang Bapak Ibu lakukan tadi, media itu taruh. Di situ lagi ditaruh media pembelajaran. Nah gitu ya. Ini saling memasuki, tinggal bagaimana membuat narasi sehingga kita masuk ke dokumen itu. Nah ini penting Bapak Ibu catat sehingga dokumen ini saling bisa masuk ke beberapa komponen ya sehingga menyempurnakan dokumen portofolio Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Prodi BPG. Mudah-mudahan tadi diperhatikan betul, dicatat, diatensi ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Rizalul Khair untuk menyampaikan teknis
penguploadan berkas dari Bapak Ibu. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Salam. suara saya terdengar? Oh, ya. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Pak Kaprodi, Pak Dr. Fatul Maujud, yang saya muliakan juga Pak Dr. Erlan Mulyadi, Insya Allah tahun ini ya, dokter ya. Nah, Amin, 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 amin. amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa memaparkan kepada Bapak Ibu teknik mengupload UKIN ya Bapak Ibu. Izin share screen Bapak Ibu. Ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu pernah ikut ya yang di batch 2 K1. Saya jelaskan kembali. Apakah sudah tampil Pak Alan? Yap, Ya, alhamdulillah tampil. Oke, sebentar ini saya full screen saja. Sebelum ini saya masuk ke aplikasi, Bapak Ibu izinkan saya ini untuk menjelaskan sedikit. Ya, ini adalah jadwal ya yang tertera di sistem Bapak Ibu, dan sudah disampaikan juga oleh Pak Kaprodi tadi di uraian kegiatan nomor 12. Ini kita sudah lalui kemarin ya Bapak Ibu ya, daftar ulang peserta UKM PPG. Tapi ini masih sampai dengan tanggal 30. Tadi terakhir ada 2 orang yang belum. Sebelum saya cek kembali, mudahan sudah daftar semua yang dari first taker. Kalau retaker tadi sekitar 4 yang belum. Mudah-mudahan juga sudah daftar semua. Lalu sosialisasi pelaksanakan unggah portofolio dan belajar UKIN ini kita laksanakan sekarang di tanggal 28 Januari. Refreshment penilai UKIN ini nanti kita akan refreshment dosen ya. Dosen yang akan menilai portofolio Bapak Ibu. Ini di tanggal 29 dan 30 Januari. Nanti kami dengan dosen ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa tidak terlibat. Lalu ada praktek pelajaran ya di tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 2. Bapak Ibu membuat merekam video ya untuk diupload di YouTube, lalu linknya nanti akan dibagikan ke penguji. Cara membagikannya nanti saya akan jelaskan melalui aplikasi. Lalu Bapak Ibu nanti di tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 juga Bapak Ibu akan mengunggah portofolionya, lalu RPP dan video praktek pelajaran UKIN-nya ya. Itu waktunya lumayan dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 5 hari ya, ada 5 hari. 5 hari. Ya, 5 hari waktunya Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu akan mencetak ulang kartu ujian untuk menjoin grup WA pengawasan. Nanti di tanggal 9 sampai tanggal 13 nanti saya akan arahkan Bapak Ibu untuk mencetak ulang. Jadi kartu ujian yang kemarin sudah dicetak, itu dicetak lagi. Kenapa dicetak lagi? Karena di situ ada tertera link WA grup. Nah, kemungkinan Bapak Ibu tidak akan diawasi, UP-nya tidak diawasi oleh kami, UIN Mataram. Nanti Bapak Ibu insya Allah akan diawasi oleh UIN Bandung. Oke. Ini di tanggal 9 sampai tanggal 13. Lalu nanti ada di tanggal 12 sampai dengan 16 ini Bapak Ibu kami akan menilai UKIN Bapak Ibu. Nanti kemungkinan juga di sini adalah induksinya. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan Pak Kaprodi dan Sekprodi. Induksi mungkin di tanggal-tanggal ini. Itu tanggal nyoblos ini Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan konsen nanti ini. Malah ketika induksi malah bahas presiden nanti ya. Ya Bapak Ibu, untuk ketentuan UKIN ini lulus proses pembelajaran PPG dibuktikan dengan surat keterangan ya. Sudah kami bagikan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu telah lulus proses PPG. Nah, nanti kalaupun ada tidak lulus nanti UKIN atau UP, Bapak Ibu tetap simpan surat keterangannya ya. Jadi banyak retaker itu masih mencari-cari kartunya. Pak, mana surat keterangan saya ya? Sudah kami kirimkan. Mohon surat keterangan yang sudah kami kirimkan itu Bapak Ibu disimpan baik-baik. Mahasiswa PPG masih dalam masa studi. Ini masa studi ini maksudnya adalah 2 tahun Bapak Ibu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu tidak lulus, ujian lagi tidak lulus, sampai 2 tahun Bapak Ibu durasi waktunya untuk mengikuti UKIN itu 2 tahun. Kalau tidak lulus sudah 2 tahun, walau alam nanti ada kebijakan lagi apa tidak. Mungkin Bapak Ibu harus ganti profesi, mungkin tidak jadi guru, bisa jadi caleg ya Bapak Ibu.
Kemudian syarat yang ketiga, membayar biaya ujian ke LPTK penyelenggara ujian. Nah, kalau untuk first taker Bapak Ibu itu biayanya itu sudah ditanggung oleh LPTK. Tapi kalau retaker Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak lulus di UKIN, nanti untuk ikut UKIN ulang, Bapak Ibu harus membayar 600.000. Ya. Tapi insya Allah persentase kelulusan di nasional untuk UKIN itu 99,9%. Biasanya yang tidak lulus UKIN tuh yang tidak upload dokumen. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan, dipelajari kembali, disiapkan dokumennya untuk diupload semua ya. Kalau bisa diupload sebanyak-banyaknya dokumennya agar Bapak Ibu lulus. Yang selanjutnya 4 adalah sanggup mengikuti tata tertib ujian. Baik. Untuk peserta UKIN pada periode ini Bapak ada 18 peserta. Ini adalah rekor peserta tersedikit ya kita. Biasanya kita itu sampai ratusan, tapi karena K2 memang ada sedikit. Ini ada 18 peserta yang akan UKIN besok. Ada 16 peserta dari first taker, ini PAI semua. Lalu ada 2 peserta retaker. Ada PAI dan Quran hadis kalau tidak salah. Jadi ada 18 peserta. Ya, untuk persiapan UKIN, portofolio udah tadi ya di ini Bapak Ibu akan mengupload portofolio 3 sampai tanggal 7 Februari, lalu PP dan RPP ini juga sudah. Oh ya, untuk Bapak Ibu nanti akan menyiapkan fakta integritas Bapak Ibu. Fakta integritas nanti akan kami kirimkan contohnya. Fakta integritas ini bermaterai 10.000 Bapak Ibu simpan dalam bentuk file PDF. Apa isi dari fakta integritas? Di fakta integritas ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa semua karya yang Bapak Ibu upload di aplikasi UKIN itu adalah karya milik sendiri Bapak Ibu, bukan plagiasi atau bukan milik orang lain. Nanti Bapak Ibu kami kirimkan contoh fakta integritasnya, silahkan Bapak Ibu tanda tangan, di scan, baru nanti di-upload di aplikasi UKIN-nya ya. Lalu kemudian Bapak Ibu siapkan deskripsi kegiatan portofolionya. Bapak Ibu kalau bisa diketik ya, diketik misalkan dari 6 kegiatan itu Bapak Ibu ketik aja dulu deskripsi kegiatannya, pernah meneliti apa, terus pernah melakukan inovasi apa, Bapak Ibu deskripsikan. Nanti ketika membuka UKIN Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Nanti akan saya jelaskan. Lalu nanti Bapak Ibu siapkan file portofolionya dengan tipe file PDF. Jadi Bapak Ibu semua tipe filenya file PDF ya. Entah itu PTK, mungkin nanti Bapak Ibu siapkan PDF-nya, lalu sertifikat yang pernah didapat itu Bapak Ibu silakan siapkan PDF-nya. Nanti di file PP dan RPP, file RPP itu Bapak Ibu siapkan dalam bentuk file PDF. Lalu data NPSN sekolah lokasi ujian, misalkan Bapak Ibu nanti ujian membuat video di MAN 1 Sumbawa misalkan. Silakan Bapak Ibu dicari NPSN dari MAN 1 Sumbawa. Bapak Ibu siapkan NPSN-nya ya. Kemudian Bapak Ibu siapkan link YouTube video pembelajaran. Pastikan link YouTube ini Bapak Ibu linknya itu bisa dibuka ketika di-share ke temannya, lalu tidak private ya. Nanti kita contohkan. Lalu kamera dan mikrofon yang baik agar gambar dan suara video yang baik. Ini sering kita temukan Bapak Ibu, pastikan nanti pas take video itu kameranya bagus. Ini sering terjadi. Lalu mikrofonnya bisa terdengar dengan jelas oleh oleh penguji. Yang terakhir adalah kartu ujian. Bapak Ibu nanti kartu ujian yang sudah di-download kemarin di waktu pendaftaran Bapak Ibu ya, ada kartu ujian itu silakan Bapak Ibu cetak. Silakan Bapak Ibu sebagai intro video menggunakan kartu ujian tersebut ya. Jadi sebelum UKIN-nya dimulai, Bapak Ibu silakan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan ininya ya. Sambil memperlihatkan kartu ujiannya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini untuk pelaksanaannya Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan. Oke, kita masuk ke LMS UKIN-nya Bapak Ibu. Bisa dicatat Bapak Ibu. Untuk LMS UKIN alamatnya di ukin.ukmppg.id. Ini untuk ujiannya nanti Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kita sudah pakai LMS dari Kemenak. Nah, kalau sekarang kita menggunakan LMS-nya dari Kemendikbud Bapak Ibu. Untuk mengaksesnya kita bisa masuk ke ukin.ukmppg.id. Loginnya apa Bapak Ibu? Untuk loginnya adalah nomor peserta, lalu passwordnya tanggal lahir, dan nick-nya adalah nick itu 16 digit nick yang sudah Bapak Ibu daftarkan di UKM PPG yang kemarin. Nah, kita akan uji coba Bapak Ibu.
Bentar. Oh ya, sebentar. Ini juga dicatat dulu. Saya share sekali lagi. Ya, untuk uji coba Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa catat yang di bawah ini, ukin.ukmppg.id lalu garis miring demo. Nah, untuk akun uji coba Bapak Ibu bisa dipoto ini atau dicatat salah satu ini. Ini adalah akun yang Bapak Ibu kita gunakan untuk latihan ya. Login yang sebelah ini adalah loginnya, lalu ini adalah passwordnya ya. Demo 21001 lalu passwordnya 9900109. Silakan Bapak Ibu bisa coba salah satu di ini akun ini. Lalu untuk uji cobanya kita masuk ke ukin.ukmppg.id garis miring demo. Baik, saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Saya share kembali websitenya. Oh ya, ini sudah benar kok. Ini saya tutup dulu. Oke, Bapak Ibu untuk ke website Bapak Ibu bisa ketik ukin.ukmppg.id seperti ini. .id lalu di enter. Ya. Kalau ini adalah untuk ujian yang real ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu silakan klik ini nomor ujian, masukkan nomor peserta, lalu tanggal lahirnya, lalu nomor NIK-nya. Tapi sekarang ini Bapak Ibu tidak bisa login karena belum masuk jadwal ya. Ini adalah halaman untuk peserta, lalu ini ketika kita klik tombol yang ini mengarahkan ke penguji ya Bapak Ibu. Bapak Ibu posisinya di peserta saja seperti ini. Nah, untuk demo Bapak Ibu, untuk uji coba kita bisa hapus yang belakang ini. Ya, sampai di sini kita tambahkan kata demo ukin.ukmppg.id garis miring demo seperti ini, demo lalu di enter. Ya. Ini untuk latihan ya, Bapak Ibu. ukin.ukmppg.id garis miring demo ini untuk latihan. Tadi kita bisa coba aplikasinya di demo 21001 tadi yang Bapak Ibu sudah catat tadi. Lalu nanti saya bagikan kalau Bapak Ibu lupa, nanti akan saya share di grup WA ya. Nanti Bapak Ibu bisa latihan. Untuk tanggal lahir ininya 19900109. Ya, lalu klik masuk. Ya. Nanti Bapak Ibu tampilan dari halaman Bapak Ibu adalah seperti ini ya. Ini ada tulisan selamat malam mahasiswa Dami. Nah, kenapa mahasiswa Dami inilah untuk contoh ya. Kalau Bapak Ibu misalkan Nur Aini nanti akan muncul namanya selamat malam Nur Aini begitu. Nah, ini adalah halaman LMS dari UKIN yang Bapak Ibu harus upload ya. Portofolio ada 6 ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi, lalu kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, lalu ada kegiatan yang menghasilkan inovasi, lalu kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, lalu kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Bapak Ibu di sini sudah ada keterangannya dalam kurung wajib diisi. Jadi ada 4 portofolio yang wajib diisi. Yang pertama adalah kegiatan penelitian, ini ada tulisan wajib diisi. Lalu refleksi diri ini wajib diisi. Lalu kita pencarian informasi ini wajib diisi. Dan inovasi ini juga wajib diisi. Di sini tidak wajib, tapi saya menyarankan silahkan Bapak Ibu diupload semua ya, biar nilainya lebih bagus. Perhatikan kalau Bapak Ibu tidak mengupload salah satu saja di 4 yang portofolio wajib ini, kemungkinan besar Bapak Ibu bisa tidak lulus. Kalau tidak lulus nanti ikut UKIN berikutnya, nanti bayar lagi 600.000 ya. Jangan kalau gitu. Kalau bisa ya Bapak Ibu cukup UKIN sekali saja. Ya, ini untuk menu portofolio, lalu di bawah ini ada menu pembelajaran Bapak Ibu. Di menu pembelajaran ini ada 2, nanti ada upload RPP dan PP. Nanti akan saya jelaskan yang pembelajaran, lalu di sini ada studi kasus. Studi kasus ini tidak kita upload Bapak Ibu. Studi kasus ini hanya bagi yang UKIN dari Kemendikbud. Nah, jadi di sini ada 3 menu ya, portofolio, pembelajaran, dan studi kasus. Bapak Ibu yang di tingkat Kemenak hanya mengupload portofolio dan pembelajaran. Oke, saya akan jelaskan satu-satu cara mengupload portofolio. Kita mulai dari yang pertama di sini kegiatan penelitian dan publikasi wajib diisi. Caranya adalah Bapak Ibu silahkan diklik seperti ini. Ya, ketika diklik nanti muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu.
Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus mengupload fakta integritas. Jadi satu fakta integritas itu untuk semua 6 dokumen portofolio tadi ya, 6 portofolio ya yang harus di ini. Jadi cukup satu fakta integritas saja. Kalau tidak, ini tidak bisa diisi Bapak Ibu. Tidak bisa diisi. Jadi pertama-tama Bapak Ibu harus mengupload fakta integritas. Caranya mengupload Bapak Ibu silahkan klik ini ya, tombol yang warna kotak ini. Silakan diklik seperti ini. Lalu silahkan cari fakta integritas yang sudah di-scan dan disimpan dalam bentuk file PDF ya. Ini contohnya saya pakai sampel PDF saja. Lalu klik open. Ya. Ini fakta integritasnya sudah di-upload. Kalau Bapak Ibu ingin melihat fakta integritasnya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Lihat fakta integritas lalu klik download ya. Ya, ini adalah fakta integritas yang sudah kita upload tadi. Ini contoh saja ya. Jadi ini lorem ipsum doloris amat tulisannya. Ini sebagai sampel saja. Nanti pas realnya silakan upload Bapak Ibu upload yang fakta integritas yang sebenarnya ya. Ya, yang kedua setelah Bapak Ibu mengupload fakta integritas, Bapak Ibu harus menulis deskripsi kegiatan. Nah, ini. Bapak Ibu tulis di bawah ini deskripsi kegiatan apa. Ini di sini kebetulan adalah deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Misalkan di sini Bapak Ibu silakan ditulis kegiatannya penelitian dan publikasi ya. PTK misalkan ya. Bapak Ibu jelaskan apa deskripsi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di sini ya. Misalkan PTK yang saya buat pada tahun misalkan ya 2020 bla 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 bla. Bapak Ibu silakan jelaskan apa yang akan Bapak Ibu upload di sini dan seterusnya. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan misalkan, simpan deskripsi. Klik ini. Ya. Jika sudah tersimpan Bapak Ibu baru bisa menambah kegiatan. Cara menambah kegiatannya adalah Bapak Ibu klik di sini ada tombol tulisan tambah kegiatan ya. Sebelum Bapak Ibu tambah kegiatan mungkin Bapak Ibu bisa klik rubrik yang di atas Bapak Ibu. Apa saja yang harus diisi di sini Bapak Ibu bisa cek rubrik yang di pojok kanan ini ada tulisan rubrik. Kita klik saja. Lalu kita klik download ya. Ya, di komponen ini Bapak Ibu kita tunggu. Ya, di rubrik melaksanakan penelitian ini ada apa namanya kegiatannya lalu di sini ada skornya ya Bapak Ibu ya. Kalau publikasi di jurnal internasional skornya 3, lalu jurnal nasional S1 S2 2,5. Wah, ini kalau Bapak Ibu kayaknya saya tidak punya tulisan ya. Tenang Bapak Ibu bisa memasukkan laporan hasil penelitian. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Ini saya yakin Bapak Ibu rata-rata punya ya. Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan 0,5 poinnya. Oke, kita coba isi saja ya Bapak Ibu. Close ya. Oke, itu ada rubriknya. Kita mulai isi. Cara mengisinya Bapak Ibu kita klik tombol tambah di sini, tambah kegiatan seperti ini. Ya, di sini ada judulnya Bapak Ibu. Misalkan di sini penulis lalu jenis kegiatan tadi jenis kegiatannya kita pilih aja jenis kegiatan terlebih dahulu laporan hasil penelitian ya ini yang belum diseminarkan. Misalkan ini adalah PTK misalkan ya. Lalu penulisnya adalah Rizal misalkan. Lalu tempat publikasi belum kan ini belum diseminarkan ya, belum dipublikasi misalkan ya. Lalu tahun terbit ini juga kosong. Bapak Ibu. Oh ya, tahun terbit tahun 2020 misalkan ya. Penulis pertama dari pertama, lalu Bapak Ibu di sini jenis berkasnya, Bapak Ibu pilih dokumen file. Lalu di sini dokumen filenya Bapak Ibu klik to upload ya. Silakan Bapak Ibu cari PTK misalkan, Bapak Ibu lalu klik misalkan klik PTK-nya, lalu klik open. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Ya. Satu karya jenis karya Bapak Ibu sudah upload. Begitu seterusnya kalau Bapak Ibu punya 4 silakan di-upload ditambahkan dari sini ya, tambahkan kegiatan ini.
dan seterusnya. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi sebanyak-banyaknya. Oke, itu contoh dari kegiatan penelitian dan publikasi. Baru kita ke menu berikutnya, kegiatan refleksi diri. Ini cara menambahkannya sama Bapak Ibu, hampir sama semua. Oke, kita masuk kegiatan refleksi diri tadi. Ya, di kegiatan refleksi diri ini Bapak Ibu tidak perlu mengupload fakta integritas, karena cukup yang upload fakta integritas di pertama itu sudah mewakili semua. Bapak Ibu hanya silakan mendeskripsikan lagi kegiatan refleksi diri ini. Bapak Ibu deskripsikan lagi. Saya melakukan bla 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 dan seterusnya mungkin. Kalau sudah, simpan. Kembali lagi Bapak Ibu bisa lihat rubrik apa saja sih isi di kegiatan refleksi diri ini. Bapak Ibu bisa klik rubrik seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kaprodi tadi. Jadi rubrik ini ternyata ada melaksanakan refleksi melaksanakan penelitian, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Oke. Nah, kita tutup saja. Kalau sudah, baru kita tambahkan Bapak Ibu, tambahkan kegiatan di sini. Klik tanda tambah ini seperti ini. Lalu kegiatannya saya melakukan refleksi, jenis kegiatannya pengembangan diri. Nah, yang ini mungkin Bapak Ibu bisa pilih refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, atau Bapak Ibu bisa pilih yang lain, pelaksanaan penelitian, refleksi pengembangan karya inovasi. Mungkin ini saja. Lalu permasalahannya, siswa sering mengantuk misalkan. Perbaikannya saya menggunakan media misalkan ya. Tahun semester 2022, keterangan bisa dikosongkan. Lalu jenis berkasnya dokumen file. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, jangan diikuti ya. Dokumen file, lalu dokumennya silakan Bapak Ibu cari sampel filenya. Di sini saya contohkan file PDF, lalu klik open. Lalu klik Bapak Ibu klik simpan. Ya. Ini baru satu, silakan Bapak Ibu ditambahkan sebanyak-banyaknya dokumennya ya. Itu untuk kegiatan refleksi diri. Bapak Ibu bisa kita lanjut ke kegiatan pencarian informasi baru. Nah, untuk kegiatan informasi baru sama Bapak Ibu, caranya tadi kita klik dulu menunya seperti ini. Lalu kita tambahkan deskripsinya. Saya mengikuti misalkan seminar bla 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 dan seterusnya ya. Lalu Bapak Ibu klik simpan deskripsi. Lalu Bapak Ibu bisa lihat rubrik terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu mungkin apa saja kegiatan yang ada di sini, bisa langsung diisi ya. Di sini kita lihat dulu rubriknya untuk ya ini lokakarya seminar. Oke, kita tutup saja. Oke. Tadi ini ya. Ini kita tambahkan kegiatan pencarian informasi baru dengan cara klik tombol tambah di sini Bapak Ibu. Klik tombol tambah kegiatan pencarian informasi baru, lalu di sini kegiatan mengikuti lokakarya media pembelajaran misalkan. Misalkan ya Bapak Ibu jenis kegiatannya tingkat provinsi misalkan, atau kabupaten atau sekolah, ini kegiatan kolektif guru lokakarya guru misalkan, penyelenggara misalkan UIN Mataram ya, misalkan perannya mungkin peserta, tempatnya UIN Mataram misalkan ya Bapak Ibu, tingkatnya kabupaten misalkan ya, waktu pelaksanaan bisa tahun saja 2021 seperti ini. Jenis berkasnya Bapak Ibu cari sertifikat ya kalau tidak salah ya. Ya, sertifikatnya dokumen file Bapak Ibu, lalu cari file sertifikat kegiatannya, simple PDF. Contoh di sini, lalu Bapak Ibu klik simpan. Ya, silakan Bapak Ibu bisa tambahkan sebanyak-banyaknya kegiatan dari pencarian informasi baru ini ya. Oke, kita klik kembali untuk mengisi berikutnya adalah kegiatan menghasilkan inovasi ya. Kita masuk kegiatan menghasilkan inovasi, sama seperti tadi ya, Bapak Ibu tidak perlu mengupload fakta integritas.
Bapak Ibu bisa langsung tulis di deskripsi, saya melakukan misalkan, ini deskripsinya kalau bisa panjang ya Bapak Ibu sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu isi ya. Inovasi misalkan ya, bla 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 dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu klik simpan deskripsi. Lalu Bapak Ibu bisa cek rubrik apa saja yang harus diisi di apa namanya yang inovasi ini. Saya klik download saja. Ya, ini menulis buku, lalu membuat buku teks yang diterbitkan, buku hasil karya terjemahan, buku pedoman dan seterusnya. Oke, kita sudah ini, kita kembali. Lalu Bapak Ibu silakan tambah kegiatannya. Klik tambah kegiatan. Lalu kegiatannya misalkan di sini jenis kegiatannya tadi adalah buku teks ya. Buku pedoman guru atau karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana. Misalkan Bapak Ibu pernah nulis buku atau modul buku teks yang dicetak sendiri ya di sini. Menulis buku dengan judul misalkan bla bla bla, nama produk buku misalkan deskripsi DS dan seterusnya, bulan tahun pembuatan misalkan 2022 ya. Pemberi pengesahan ini mana ini penerbit ya. Ini bisa tidak diisi ya Bapak Ibu, kalau tidak bintang, nomor hak cipta kalau tidak ada jangan diisi. Penulis, nama Bapak Ibu, penulis pertama, lalu dari pertama misalkan, lalu jenis dokumennya ya, dokumen file, lalu Bapak Ibu klik di sini untuk mengupload. Kita cari file bukunya PDF ya, lalu kita klik open, kemudian simpan. Ya, ini sudah dapat satu. Silakan Bapak Ibu tambahkan sebanyak-banyaknya ya. Kita sudah sampai di kegiatan menghasilkan inovasi, lalu kegiatan prestasi. Ya, kurang lebih hampir sama ya Bapak Ibu cara menguploadnya. Untuk di sini kita deskripsikan lagi bla 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 saja ya biar cepat. Lalu simpan. Untuk menambahkan kegiatan kita klik tambah kegiatan di sini. Lalu jenis kegiatannya Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu mengikuti kompetisi internasional juara 1 sampai dengan juara 5 misalkan di sini. Juara taekwondo misalkan ya. Di Dubai misalkan. Tahun 2022 misalkan ya Bapak Ibu ya. Penyelenggara ini penyelenggara dari kegiatan ini, lalu hasil kompetisi, tempat, tingkat, penyelenggaranya apa kira-kira ini? Bla 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 aja ya Bapak Ibu ya, taekwondo hasil kompetisi juara 1 misalkan ya. Tempatnya Dubai misalkan, tingkat internasional, misalkan ya Bapak Ibu ya, waktu pelaksanakan 2022. Jenis berkas ini pasti dokumen ya, dokumen juaranya mungkin. Lalu kita klik dokumennya, kita upload seperti ini, lalu klik simpan. Ya, itu untuk kegiatan menghasilkan kompetisi yang pernah dicapai, lalu yang terakhir adalah kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu, yang ini ada yang nulis ini sudah duluan ini, menjadi panitia kurban pada Masjid Al Munawwarah. Ya, ini deskripsinya ya Bapak Ibu yang ditulis di sini. Untuk tempat mengisi agar Bapak Ibu bisa dinilai itu Bapak Ibu bisa kliknya di sini. Kalau Bapak Ibu hanya tulis deskripsi, itu penguji tidak bisa memberikan nilai ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan kegiatan di sini. Lalu kita pilih kegiatannya. Nah, ini banyak sekali kegiatan, ada berperan aktif dalam kepanitiaan internasional, ada berperan aktif nasional dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca saja di sini. Misalkan tingkat sekolah berperan aktif kepanitiaan sekolah, kecamatan, desa, kita pilih ini sebagai pembina pramuka misalkan ya. Penyelenggara gugus 09 misalkan ya, peran sebagai pembina. Misalkan ya Bapak Ibu ya, tempat Sumbawa tingkat
sekolah misalkan ya, waktu pelaksanakan 2022, jenis berkasnya Bapak Ibu sama dengan sebelum-sebelumnya cara uploadnya, kita pilih sampel PDF lalu klik simpan. Oke, ini portofolio yang 6 sudah bisa kita upload, sudah saya contohkan. Lalu ketika sudah selesai portofolionya Bapak Ibu, kita mulai masuk ke upload RPP dan videonya. Nah, di mana kita upload Bapak Ibu? Kita bisa upload di sini ya, di menu pembelajaran ini, di bawah ini kita klik rencana dan pelaksana pembelajaran Bapak Ibu. Kita klik seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sering terjadi nih Bapak Ibu. Jadi ada dua, ada yang sering notifikasi ke kami, mahasiswa merasa sudah mengisi, padahal belum ya. Di sini ada dua ya Bapak Ibu. Di sini ada rencana, di sini ada video pelaksanaan. Nah, ketika diklik tampilannya sama persis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon cermat di sini, di RPP ini rencana pelaksanaan pembelajaran, di sini kita isi ya. Cara mengisinya Bapak Ibu, kita klik tombol edit yang ada di bawah kanan ini, pojok kanan. Kita klik edit seperti ini. Lalu Bapak Ibu silahkan tulis nama sekolah tempat Bapak Ibu melaksanakan ujian. Ya, di sini misalkan MAN 2 Mataram misalkan ya. Bapak Ibu, lalu NPSN-nya silakan diisi. Lalu kelas ujiannya, materi pokoknya apa, lalu tanggal ujiannya, lalu jenis dokumennya apa Bapak Ibu. Klik di sini dokumen file, lalu Bapak Ibu upload file PDF dari RPP-nya. Nah, klik open, lalu Bapak Ibu klik simpan. Seperti itu ya. Sangat mudah untuk mengupload RPP-nya, yang susah itu membuatnya ya Bapak Ibu ya, untuk mengupload nih gampang sekali. Berikutnya adalah mengupload video. Nah, bagaimana cara mengupload video? Bapak Ibu masuk ke video pelaksanaan pembelajaran seperti ini, diklik seperti ini. Sama seperti yang tadi, Bapak Ibu klik tombol edit yang di pojok kanan bawah, klik edit. Lalu Bapak Ibu tulis nama sekolah tempat ujiannya, misalkan MAN 1 Mataram misalkan ya, MAN 2 Mataram tadi. Lalu Bapak Ibu tulis NPSN-nya, kelasnya, lalu materi pokoknya, lalu tanggal ujiannya. Nah, di sini Bapak Ibu jenisnya hanya satu, tautan YouTube gitu Bapak Ibu ya. Tautan YouTube itu yang mana Bapak Ibu? Tautan YouTube adalah link yang ada di atas video ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu buka YouTube, itu diklik videonya yang di atas itu yang di-copy. Ya, lalu Bapak Ibu paste di sini. Lalu Bapak Ibu klik simpan. Misalkan saya contohkan, izin share screen sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Di sini di sini saya buka, ini adalah channel YouTube ya. Apa sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Ya, ini adalah salah satu channel YouTube ya, channelnya YouTube-nya PPG Bapak Ibu. Di pojok kanan atas ini akun dari PPG ya. Bapak Ibu untuk mengupload video, Bapak Ibu bisa ke YouTube Studio seperti ini, klik YouTube Studio. Ya. Kalau sudah nanti kita akan diarahkan ke studio.youtube. Untuk menguploadnya Bapak Ibu saya rasa sudah bisa ya. Bapak Ibu klik buat di sini bisa atau klik yang ini untuk upload. Nah, misalkan video sudah diupload, Bapak Ibu bisa ke konten ini, ke konten. Ada menu konten ya. Ini contohnya ya, ada satu video di sini Bapak Ibu pastikan videonya itu tidak private ya. Ini adalah satu video yang sudah kita upload. Di sini ada tulisan visibility. Di visibility ini Bapak Ibu pastikan pilih yang selain pribadi ya. Ini pribadi. Pribadi ini hanya bisa ditonton oleh Bapak Ibu. Yang di sini tidak public. Kalau bahasa Inggrisnya itu unlisted. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan agak malu-malu videonya ditonton oleh orang banyak, Bapak Ibu bisa pilih tidak public ini. Yang bisa nonton hanya orang yang punya link ya, yang punya link saja tapi ketika dicari di internet atau di YouTube itu tidak tampil. Ya. Lalu kalau Bapak Ibu mungkin pede dengan videonya yang bagus, Bapak Ibu bisa klik public ya. Lalu link YouTube-nya yang ini ya, link YouTube yang ini yang dikirim ya, di-copy, diklik seperti ini, di-copy ini yang dikumpulkan di tadi ya, di link yang apa namanya?
PP-nya ya, pelaksanaan pembelajarannya. Ini sudah saya copy, lalu saya stop share dulu sebentar. Saya share kembali. Ya, ini yang saya kopikan di tautan berkas yang ini ya. Yang link yang tadi saya pastekan di sini ya. Saya klik kanan, saya paste. Kalau sudah, saya klik simpan seperti ini. Ya, kalau sudah disimpan, untuk memastikan bahwa video Bapak Ibu sudah berhasil di-upload dikumpulkan, Bapak Ibu bisa cek ya. Di sini link berkas, Bapak Ibu bisa cek di seperti ini, klik download. Dia akan membuka link baru, begini ya, dia akan buka tab baru. Ini ada iklannya ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti selesai iklan, video Bapak Ibu akan bisa jalan ya. Sebentar ini ada iklan. Saya skip dulu. Nah, ini video Bapak Ibu bisa ditonton oleh pengujinya ya. Jangan sampai videonya tidak bisa ditonton. Itu sering kali terjadi kasus seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik itu tidak bisa tampil. Kalau videonya tidak tampil nanti bisa-bisa Bapak Ibu tidak bisa dinilai. Ya, kalau sudah kita kembali ya. Berarti kalau sudah mengupload portofolio dan pembelajaran RPP dan PP, berarti Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan ujian kinerja atau uji kinerjanya ya. Jadi dari kegiatan penelitian dari portofolio sampai selesai, lalu di pembelajarannya ada 2 ya, mengupload RPP dan video pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan Pak Erlan. Siap. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin berikutnya bisa kita saling tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. agak panjang deh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Pak Rizalul Khair sudah menjelaskan panjang lebar, kali tinggi kali. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak tidur ya. Ini masih on fire semua ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah Mas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya persilakan pada Bapak Ibu untuk diskusi menanyakan hal-hal yang kaitannya dengan penjelasan dari Pak Kaprodi dan Pak Rizalul Khair tadi. Pak Kaprodi masih atau masih beliau? Ya, siap Pak Erlan, siap. Oke. Saya hendak hidupkan kamera ini, sinyalnya kurang kuat ini Pak. Oke. Enggak, hendak pakai video ini. Kalau ada yang masih kurang jelas, tapi ini sudah ada 2 orang yang mengangkat tangan. Yang pertama itu ke Ibu Siti Maisaroh dan Pak Arifin Siregar ya. Ke Ibu Siti Maisaroh terlebih dahulu. Silakan Bu, kalau bisa kameranya dihidupkan biar kita lihat wujud yang nanya ini. Ibu Siti Maisaroh, halo. Sepertinya sedang ke belakang. Saya persilakan Pak Arifin Siregar yang sudah on. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kaprodi, kemudian Pak Erlan dan Pak Rizal. Nah, yang pertama terkait masalah UKIN ini, alhamdulillah penjelasannya jelas sekali. Kebetulan kemarin juga kita sempat ikut walaupun sebentar, tapi kita nonton lagi di YouTube-nya. Mudah-mudahan ini juga akan diupload nanti Pak Erlan, Pak Rizalnya untuk kita tonton kembali di YouTube-nya Win Mataram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Erlan terkait dengan induksi UP ini. Tadi Pak Erlan kalau tidak salah sempat menyampaikan bahwa kita rencana induksi tanggal 14 ke atas ya, 14, 15, 16. Mungkin saran kami berharap yang kedua ini bisa seperti K1 kemarin atau
yang Pak Erlan sempat datang ke KSB kemarin itu. Kita harapkan bisa seperti itu. Kalau bisa di Mataram, bisa juga di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Kalau masalah tempat bisa kita sediakan, nanti kita atur dengan teman-teman supaya Pak Erlan atau Pak Sekma yang datang nanti bisa kita persiapkan segala sesuatunya. Karena kalau misalkan kita hitung tanggal 14 selesai pemilihan kita mau ke Mataram, sementara tanggal 17 kita akan UP. Aduh, mepet sekali kayaknya kalau kita ke Mataram setelah tanggal 14 ini, Pak Erlan. Uh, untuk jaga stamina, jaga pikiran, jaga kondisi lah. Mudah-mudahan bisa, kalau memang kegiatannya setelah tanggal 14 ya bisa dilaksanakan di KSB saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kaprodi. Ya, mohon maaf Pak Erlan, video agak sinyalnya kurang begitu kuat ini. Siap. Oke. Nah, untuk program induksi tadi sudah Pak Erlan sampaikan. Nanti kita diskusikan kembali Bapak Ibu ya dengan Pak Dekan dan teman-teman pengelola lainnya. Karena tidak bisa putuskan malam ini kalau masalah apakah kami yang ke Sumbawa, KSB, atau mahasiswa yang ke sini, atau dua-duanya gitu kan. Nanti kita cek lagi schedule-nya secara lebih seksama ya, karena memang tanggal 14 itu pemilu. 15, 16 hanya 2 hari. Siap. Belum perjalanan kan, memang risikonya besar itu kalau teman-teman mahasiswa ke Siap. Mataram. Kecuali mungkin nyoblosnya di Mataram mungkin ya. Kecuali nyoblosnya di Mataram bisa berangkat lebih awal tanggal 12. Beda dapil Ya. misalnya ini, Pak. Ya kalau tanggal 14 berarti kan berangkatnya itu tanggal 14 itu ya. Sampai di sini 15 sudah mulai. Rencananya mungkin kalau memang itu di Mataram 15, 16 2 malam ya. Iya. 17 kan sudah UP kita ya. UP-nya tanggal berapa Pak Ijal pasnya? 17 ya? 17. 17. Ya mepet sekali memang. Belum instalasinya apa kan? Install SEB-nya apa. Ya, besok kita bicarakan Bapak Ibu ya. Siap, Insya Allah Pak. dengan teman-teman pengelola masalah induksi ini. Oke, begitu. Siap. Kemarin memang sempat kita bicarakan dengan Pak Rizal dan Pak Dekan. Tapi memang betul keputusan akhirnya nanti akan dibicarakan intensif lagi. Tapi kemarin Pak Dekan menyampaikan pertama pertimbangan kalau di KSB mengingat pengalaman saya kemarin dengan Pak Sepma, karena ini 2 hari di tanggal 15 dan 16 pastinya, karena tanggal 14 itu kita nyoblos, jadi berangkatnya siapapun yang berangkat, entah itu berangkat ke Mataram atau berangkat ke KSB, itu pastinya di tanggal 14 setelah nyoblos. Nah, saya sampaikan kepada Dekan pengalaman di K1 Bat 1 kemarin, memang di Kabupaten Sumbawa Barat itu disediakan tempat, hanya saja kami khawatir kalau Bapak Ibu meminta induksi di Sumbawa, itu yang saya sampaikan kepada Dekan secara pribadi. Saya khawatir Bapak Ibu tidak bisa maksimal sampai malam hari. Kalau tempat acaranya ada di ruangan kita kemarin, itu sempat saya sampaikan. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti akan beralasan rumah kami jauh sehingga kami butuh waktu perjalanan 2 atau 3 jam, sehingga Bapak Ibu saya perkirakan akan meminta pulang di jam 5. Karena Bapak Ibu tidak tinggal di Kemenak, di kantor Kemenak Sumbawa. Gitu Pak Arifin. Sehingga kemudian untuk memaksimalkan induksi, maka Pak Dekan dari informasi tadi menyampaikan kalau begitu kita panggil mahasiswa-mahasiswi itu ke sini, ke UIN. Berangkat di tanggal 14, kami siapkan tempat induksi. Nah, mengenai akomodasi dan seterusnya, kami belum bicarakan sampai sejauh itu.
siapkan tempat untuk induksi di ruang sidang fakultas, kondisinya bagus, mewah, sangat kondusif untuk Bapak Ibu. Dengan pertimbangan Bapak Ibu juga nanti akan dibimbing untuk instalasi SEB langsung di UIN Mataram, dan sepertinya kemarin Pak Rizal Khair menyampaikan nanti kita akan menyiapkan juga tempat untuk Bapak Ibu UP, sehingga Bapak Ibu tidak pulang ke Sumbawa. Jadi Bapak Ibu itu pulang ke Sumbawa setelah UP. Jadi jangan takut persoalan fisik, faktor fisik, sehingga Bapak Ibu di tanggal 16 itu harus pulang, enggak. Jadi insya Allah Bapak Ibu akan nanti disiapkan tempat mungkin oleh Pak Rizal untuk UP, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal bahwa kita tidak akan mengawas UP di Mataram itu tidak untuk uji kompetensi, sehingga insya Allah bisa disiapkan tempat untuk UP, sehingga Bapak Ibu itu pulang setelah UP, dan keterjaminan sinyal dan seterusnya saya kira juga akan lebih kondusif kalau di Mataram. Seperti itu Pak Arifin dan Pak Kaprodi. Kebetulan memang waktu itu Pak Kaprodi sedang menguji di kampus 2, sehingga informasi itu yang sempat kami bicarakan dengan Pak Dekan. Nggih. Kira itu mungkin ada tambahan, ada yang kurang kemarin itu Pak Ijal, gimana? Nggih. Untuk UP kan kebetulan kita nggak UP, kita tidak jadi panitia UP. Nanti kemungkinan kita gunakan internetnya bagus. Karena kan hanya sekitar 16 orang ya, masih bisa lah, bisa di TIPD, nanti di ruang-ruangan kita siapkan di situ. Itu sih memang usulnya Pak Dekan, tapi kita lihat besok lah. Dan kalau untuk penginapan kan bisa fokus di UIN Mataram, nanti belajarnya bisa sampai jam 12 malam ya. Benar yang disampaikan Pak Erlan itu, karena biasanya induksi yang kemarin saja sampai malam terus dan 3 hari nonstop itu Bapak Ibu, biar maksimal lah. Bercapek-capek terlebih dahulu, nanti kita menikmati hasilnya Bapak Ibu ya. Begitu yang saya bisa sampaikan Pak Erlan. Ya, begitu Pak Arifin. Saya kira mungkin nanti dibicarakan dengan teman-teman yang 16 orang. Tetapi memang kalau pertimbangan kami kemarin memang akan lebih kondusif kalau di Mataram. Entah itu nanti kemudian kami bisa siapkan hotel atau tidak, tapi sepertinya tidak. Tapi hotel di UIN Mataram itu bisa satu kamar itu cukup untuk 4 orang. Jadi akan minim sekali biayanya. Karena memang Bapak Ibu hanya 16 orang. Jadi 16 orang itu berat untuk ditanggung semuanya. Tapi lagi-lagi itu belum dibicarakan final sampai akomodasi. Tapi sepertinya memang melihat pertimbangan-pertimbangan yang tadi di KSB, terutama dengan sinyal, terus kemudian tempat Bapak Ibu induksi, karena Bapak Ibu itu kan pasti tidak akan menginap di kantor Kemenaknya Pak Arifin kan? Ya. Ya, pasti akan pulang, dan Bapak Ibu pasti akan merengek-rengek minta pulang jam 5. Yang itu tidak bisa kami tolak, karena Bapak Ibu beralasan kami naik gunung 2-3 jam Pak. Nah itu yang kemudian nanti tidak maksimal induksinya, sehingga memang besar harapan kami Bapak Ibu memang nanti menyepakati untuk ke Mataram kalau mau sukses UP-nya. Insya Allah, karena nanti kami akan standby untuk mengawal Bapak Ibu. Pak Rijal akan mengawal Bapak Ibu untuk instalasi SEB, memastikan perangkat Bapak Ibu tidak terkendala. Kalaupun terkendala, insya Allah kami menyiapkan unit-unit komputer di TPD yang
insya Allah tidak akan hang, tidak akan mati di tengah jalan karena kemarin di kategori 1 di batch 2 kemarin teman-teman Bapak Ibu K1 itu ada yang tidak lulus dari Sumbawa. Kenapa tidak lulus? Karena persoalan perangkat. Nah, itu kemudian yang kami tidak inginkan terjadi di K2 ini karena Bapak Ibu itu instruksi dari pusat itu harus lulus semua. Harus maksimal induksinya. Kalau tidak lulus itu nanti malu Pak Kaprodi itu nanti sama Pak Rizal. Kalau saya sudah biasa lihat mahasiswa tidak lulus. Nah, gitu Pak Arifin. Saya kira mungkin nanti perlu dibicarakan dan perlu ditekan teman-teman itu dan pastikan semuanya kalaupun nanti finalnya Bapak Ibu harus datang ke Mataram, semua harus datang. Bila perlu saya jemput itu Pak Arifin yang tidak mau datang itu. Saya kira itu. Terima kasih. Siap, terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi kaitannya, ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang induksi atau tentang persiapan mungkin. Ibu Siti Aryani. Silakan Bu Siti. Mungkin Ibu mau menyampaikan, saya tidak bisa ikut, biar saya jemput ke sana Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya terima kasih. Kalau masalah induksi, Ustaz, saya oke aja. Apalagi kalau kita bisa langsung ke UIN kan, dan bisa kita maksimal. Jadi kita ini ibu rumah tangga tetap terganggu itu kalau di rumah. Yang kedua, Ustaz, masalah video pembelajaran dari itu. Apakah akan ada penilaian dosen secara langsung? Artinya kita Zoom langsung pada saat pengambilan video itu atau gimana itu? Dan seandainya misalkan tidak Zoom langsung, apakah kita pakai video pembelajaran seperti PPL karena memang durasinya sudah cukup sesuai yang ditentukan itu. Ya itu aja, Pak dosen, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti. Silakan Pak Kaprodi. Iya, tadi saya tidak begitu dengar pertanyaannya, itu melalui Zoom katanya tadi ya? Ya, pertanyaannya apakah penilaian itu melalui Zoom? Zoom, apakah dia ada dosennya gitu? Pengawas bilang. Iya, pengawas. Halo? Ya. Halo? Pengawas gimana maksudnya, Bu? Ketika video pembelajarannya real itu, apakah akan ada dosen yang mengawasi kita melalui Zoom atau gimana? Oh, jadi pembelajarannya itu tidak ada yang mengawasi, Bu. Ibu mengajar seperti biasanya Ibu mengajar di kelas, tapi mohon dikondisikan secara kondusif, siswanya diatur, disenariokan lebih awal dulu. Ya, dilatih dulu, pembelajarannya dilatih dulu, jangan tiba-tiba langsung direkam. Dilatih dulu siapa yang bertanya, siapa yang berkomentar, siapa yang disuruh membaca gitu kan. Baru nanti disorting. Kalau tiba-tiba langsung sorting kan tidak bagus hasilnya karena siswa belum diatur. Ya, dibuat skenario pembelajaran yang bagus. Jadi tidak perlu ada dosen yang mendampingi di belakang, tidak perlu. Cukup ibu yang berada di kelas mungkin bersama salah seorang yang kita minta bantuan untuk mengambil gambar itu, mengambil videonya gitu. Nah, ya, yang kedua, tidak perlu ada orang pengawas. Ya. Kalau tidak seperti itu, apakah boleh kita upload video yang sudah ada, video PPL kemarin? Kan itu sudah memang kita real ngajarnya gitu. Dan waktunya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan gitu. Oke. Kemudian sudah sesuai RPP-nya dan seterusnya? Iya, sudah. Ya, sebenarnya tidak ada masalah sih, tidak ada masalah. Tapi yang kita pastikan tadi durasi itu karena PPL kemarin kan tuntutannya tidak seperti tuntutan di UKIN ya, durasi waktu yang diminta itu. Ya, karena memang masih ada mentahannya kita anu aja. Nah, silakan diedit saja Bu, kalau memang sudah ada silakan diedit karena tuntutan ini kan lebih maksimal diminta. Kalau di UKIN ini penilaian itu kan lebih komprehensif ya. Kalau PPL kan mungkin sekedar Bapak Ibu ngupload sudah dinilai. Kalau ini kan ada beberapa pertanyaan di UKIN itu.
Ya, sebagaimana Bapak Ibu waktu peer teaching itu pertanyaannya banyak itu untuk di instrumen penilaiannya. Dari membuka sampai menutup itu ada pertanyaan, melakukan atau tidak. Nah, gitu. Pastikan itu komponen-komponen inti di pembelajaran itu terpenuhi di video itu. Ya. Kalau memang sudah ada, enggak apa-apa. Menurut saya cukup sudah itu. Karena toh juga yang Bapak Ibu akan pilih ini kan salah satu RPP yang ada di PPL itu. Kan begitu. Salah satu RPP terbaiknya di PPL itu dijadikan sebagai untuk bahan uji UKIN. Nah, kalau memang itu dianggap terbaik shootingan videonya menurut Bapak Ibu dan sudah direvisi review oleh dosen dan guru pamong, maka menurut saya silakan, tidak apa-apa. Ya. Tinggal nanti pembukaannya diatur lagi. Maksud saya kan harus kalau video UKIN kan harus menampilkan di awal. Memperkenalkan diri Bapak Ibu dengan mengangkat kartu. Ya, itu kan tidak dilakukan pada saat PPL. Ya. Baik, Oke, Ustaz. cukup. Nah, cukup. Terima kasih banyak. Di perkenalannya itu nanti tunjukkan kartunya. Tadi mungkin Pak Riza sudah nyampaikan. Oke, Kalau di Ustaz. PPL kan mungkin beda narasinya. Ini kan jangan video PPL itu langsung diupload karena tulisannya di depan itu PPL gitu kan. Jangan itu yang muncul. Mohon diedit Bapak Ibu ya. Oke. Saya, Ustaz. Dan saya menambahkan satu tadi ya di komponen penelitian itu Bapak Ibu. Tadi Pak Rizal pas menyebutkan hasil penelitian yang diseminarkan dan yang belum diseminarkan atau belum didiskusikan. Nah, kita upayakan Bapak Ibu menaruhnya di hasil penelitian yang diseminarkan. Ya, yang diseminarkan. Jangan menaruh atau jangan menambah narasi dengan kata hasil penelitian yang belum diseminarkan karena skornya jauh sekali Bapak Ibu. Kalau hasil penelitian yang diseminarkan itu skornya 1. Kalau Bapak Ibu menaruhnya di penelitian yang tidak diseminarkan skornya 0,5. Maka lebih baik ditaruh di hasil penelitian yang diseminarkan. Tinggal Bapak Ibu minta surat keterangan dari kepala sekolah bahwa penelitian ini sudah diseminarkan di level sekolah misalnya ya, di antara guru-guru. Itu akan lebih bagus skornya daripada Bapak Ibu menaruhnya di hasil penelitian yang belum diseminarkan. Kan 1 banding 0,5 dengan 1 kan 100% itu Bapak Ibu. Iya. Oke, cukup menurut saya. Baik, terima kasih. Bu Siti Masyarah tadi bilang ada yang mau ditanyakan Bu Siti. Nggak ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi dari penjelasan mungkin tadi ada beberapa yang saya ingin tanyakan, Pak. Mungkin di bagian yang wajib, yaitu yang tentang prestasi. Nah, untuk prestasi ini, Pak, ketika misalnya kita sebagai guru, kira-kira tidak ada prestasi yang kita berikan, apakah bisa kita taruh itu tidak ada ataukah harus ada gitu? Ya, itu aja Bu Masyarah. Itu saja yang masih membingungkan gitu. Nah, siapa tahu kan kita tidak punya prestasi, tapi cukup menjadi guru teladan gitu kan. Apakah termasuk itu, Pak? Gitu. Ya, terima kasih Bu Siti Masyarah. Bu Siti Masyarah siap ke Mataram? Siap. Siap. Harus siap. Siap, Pak. Ya kan Pak. Ya, Bu Masyarah. Nah, yang disebutkan tadi kan sudah prestasi tuh, Bu. Guru teladan itu adalah prestasi. Oh, iya makanya itu taruh Pak. sudah. Kita kan tidak tahu. Jadi lebih jelasnya itu kan, makanya saya bertanya. Iya, betul. Guru teladan itu adalah prestasi atau mungkin tidak mengatakan teladan, guru terbaik gitu boleh saja. Guru favorit. Nah, guru unggul misalnya itu kan sebutan-sebutan yang ada di beberapa sekolah itu. Kalau kita di UIN itu ada dosen terbaik misalnya ya. Nah, itu sudah prestasi itu. Salah tempat kita taruh nanti Pak. Oke ya. Terima kasih Pak. Dan oke, itu termasuk kan di komponen tambahan itu Bapak Ibu ya.
Tetapi kita minta tadi semua komponen itu harus diisi biar skor Bapak Ibu ini maksimal gitu. Siap, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, silakan Pak Abdul Majid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak dosen, untuk persiapan UP ini mungkin dari sekarang sudah kita siapkan diri, mungkin apa-apa hal-hal yang harus kita pelajari dari sekarang supaya nanti ya lebih mantap lah persiapan. Mungkin bisa dikirim contoh-contoh soal-soal yang dari teman-teman yang sudah melewati kemarin itu supaya kita bisa pin dari sekarang. Itu aja mungkin usulan saya. Ya, Pak Abdul Majid. Ya, bisa dieksekusi Pak Erlan itu permintaan teman-teman mahasiswa. Oh, gitu. Gimana teknisnya, bisa gimana teknisnya untuk soal-soal itu. Siap. Nanti kemarin memang saya sudah koordinasi dengan Pak dosen pengampu PPR Bapak Ibu, Pak Taisir. Tadi kemarin sudah saya kirimkan soal-soal hasil dari teman-teman yang dulu. Mudah-mudahan itu sudah pernah sempat dibahas, disampaikan atau bagaimana. Itu Pak Abdul Majid. Oh, saya. Nah, kemarin sempat bahas soal dengan Pak Taisir. Pernah, Pak. Ya, Pernah, tapi tidak banyak. Berapa kali membahas soalnya Bapak Ibu? 1 kali kalau nggak salah. 1 kali sama Pak Taisir. Terus? Ibu Taftihani. Banyak kirim soal. Oh, enggak. Jarang bahas soal ya sampai tuntas 120 soal itu. Cuman sama sekali itu aja, Ustaz. Kalau sekali dong hanya berapa soal didapat berarti? Enggak bisa 10 soal kalau sekali pertemuan. Ya memang jarang jawab Oh gitu ya. Nanti harus lebih intensif berarti teman-teman K2 ini. Yang K1 kemarin pembahasan soalnya full ketika PPL itu. Maaf Pak dosen, tanggal berapa kita kemarin? Tanggal 14? Iya. Besok dulu. Nanti ikuti surat, ini belum ada surat resmi Bu. Nah, masalahnya gini Pak, kalau tanggal 15 itu kan, tanggal 14 itu kan saya khusus Pak, jadi anggota KPP, jadi mungkin. Oh, mana lebih penting UP atau KPPS gitu aja sih. Karena kan kita sudah disumpah Pak. Ya, saya sarankan Ibu Siti Masyara itu lebih baik mengundurkan diri sudah. Fokus saja sebenarnya di UP Bu. KPPS kan hanya sekali itu. Oke, silakan Pak Suryadi Ahmad karena kita sudah di jam 10.22. Iya. Suryadi Ahmad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi agak terlambat masuk karena sinyal, jadi ya mohon maaf. Yang ini kemarin di K1 itu cuma lulus di UKIN. Untuk UKIN-nya kemarin ikut kita 21 kalau ini yang nggak pernah ikut UKIN. Memang sudah ada videonya kemarin yang upload sama portofolionya. Jadi untuk penguploadan berkas-berkas ini Pak, kita masuk melalui LMS atau dari yang lain Pak? Itu aja Pak yang perlu yang tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi karena telat ya Pak Suryadi, Oke. berarti Pak Suryadi ini retaker ya? Ya, Retaker. ya retaker Pak. Bapak sudah lulus UP tapi tidak lulus UKIN ya? Iya. Oh iya ya. Silakan Pak Rizal. Ini kapasitas Pak Rizal ini yang menjawab. Oh, ini. Mana Pak Rizal? Iya, halo. Sip. Halo. Nah, Ini, dari mana dia ini Pak ngupload Suryadi, berkas itu? kalau kita jelaskan dari awal panjang lagi ini 1 jaman nanti nggak habis. Ya, Gini yang aja Pak Suryadi, nanti saya kirimkan ini ya link YouTube untuk cara uploadnya, gitu. Sama Oke. rekaman yang ini nanti kami share. Tadi sudah saya undang lebih awal, tadi saya ini juga, dan sudah saya wanti-wanti Pak Suryadi ini biar segera. Ini Pak Suryadi ya. Oke. Insya Allah ini apa namanya UKIN terakhir lah Bapak Ibu. Oke. Suryadi, angkatan amin. berapa Pak Suryadi? Masih ingat? Angkatan 2022 kalau nggak salah kemarin Pak. Yang batch berapa Pak Suryadi? Yang batch 5. Oh, mana ada batch 5 Pak? Batch 5 tuh batch berapa kemarin? Lupa Pak. Batch Udah 2 mungkin Pak. Ya batch 2 ya. Ya Pak, ikut ya Pak ya. Nanti saya Oke. share linknya, Bapak silahkan ditonton. Lumayan itu, yang rekaman sekarang sama yang kemarin juga nanti saya akan share. Gitu saja Pak ya. Kalau saya jelaskan 1 jam lagi nanti kasihan yang lain ini. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya sama-sama Pak. Ya, yang terakhir Bu Supriyani Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanyakan tentang prestasi itu Pak. Misalnya sebagai guru terbaik itu selain bukti dukungnya sertifikat itu apa juga bukti dukungnya? Cuman itu saja. Ya Pak, silakan. Terima kasih Bu Suryani. Silakan Pak Kaprodi. Ya, Bu Suryani, tadi sudah kita jelaskan itu ya. Sertifikat itu cukup Bu ya. Oh, cukup sertifikat sebagai guru apa tadi guru terbaik gitu ya, guru teladan dan seterusnya cukup sudah itu ya. Cukup dianggap legal sudah kalau itu ya. Oke. Terima kasih. Ya. Jelas ya Bu Supriyani ya? Enggak, jelas sekali. Baik, saya kira itu Pak Kaprodi, Pak Rizal. Ya. Karena kita sudah di jam 10.26. Iya. Malam, mudah-mudahan Bapak Ibu clear dengan penjelasan dari Pak Kaprodi dan Pak Rizal Al-Khair. Dan nanti masalah induksi insya Allah kapan, bagaimana, dan seperti apa itu nanti kami akan bersurat resmi dari kampus, dari LPTK, pastinya setelah kami bertemu dengan semua pengelola. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita tutup acara briefing UKIN kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Kaprodi, Pak Rizal Al-Khair, dan semua mahasiswa PPG yang saya banggakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen.